Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita gaskan ya. Film dimulai di negara Filipina, tepatnya di sebuah sekolah internasional. Seorang dubes Amerika serta anaknya dan anak-anak yang lain tewas akibat ledakan bom bunuh diri yang menyamar sebagai penjual es krim. Kita ke Amerika di mana dua orang pasukan khusus bernama Rocky dan Dave sedang ngopi. Di sini si Rocky mengundang si Dave serta keluarganya supaya datang ke acara syukuran atas hamilnya istrinya. Si Rocky juga mengatakan kalau dia akan mengundang rekan-rekan mereka yang lain. Kita ke negara Costa Rica di mana seorang agen CIA bernama Lisa menyamar sebagai dokter relawan di negara tersebut. Hingga tak lama kemudian seorang mafia bernama Cristo datang lalu bermain bersama anak-anak tersebut dan si Lisa pun menyapanya. Malam harinya si Lisa kedatangan rekannya sesama anggota CIA bernama Russ. Sambil jalan si Lisa menceritakan hasil pengamatannya tentang si Cristo, di mana si Cristo mempunyai hubungan dengan jaringan mujahidin dari Asia Tenggara. Saking seriusnya ngobrol, mereka berdua tidak menyadari ada seseorang memotret mereka. Hingga besok paginya dua orang pria menculik si Ana setelah menembak si Ras. Kita ke Amerika, di mana si Rocky sedang kumpul bersama rekan-rekannya serta keluarganya merayakan syukuran kehamilan pertama istrinya. Di sini kita akan dikenalkan kepada rekan-rekan yang bernama yang pertama si Wei, yang kedua si Ray, yang ketiga si Sony, yang keempat si Ajay, yang kelima si Mickey, dan yang terakhir adalah pimpinan tim mereka yang bernama Miller. Malam ini mereka menghabiskan waktu bersama keluarga mereka karena mulai besok mereka akan kembali bertugas dan tim mereka ini terkenal dengan sebutan Tim 7. Besok harinya tim 7 pamitan kepada keluarga masing-masing termasuk si Ruki. Di sini si Ruki sebenarnya berat meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda, tapi demi tugas negara dia harus siap. Istrinya pun menyemangatinya dan berharap saat nanti lahiran si Rocky ada di sampingnya. Di Costa Rica, si Lisa diikat di sebuah ruangan dengan wajah babak belur. Saat si Cristo menelepon dari Ukraina, dia tetap mengaku seorang dokter dari Meksiko. Tapi si Cristo justru menjawab kalau dia tahu siapa si Lisa serta pekerjaan aslinya. Dia pun bertanya apa tujuan si Lisa. Tapi si Lisa justru memakinya hingga anggota si Cristo memukulnya. Sebelum mematikan teleponnya, si Cristo menyuruhnya menikmati sisa hidupnya. Singkat cerita, tim 7 sudah berada di pangkalan militer Amerika yang ada di Costa Rica. Si Miller pun memimpin rapat lalu menceritakan tentang penculikan si Lisa serta penembakan si Ras. Dan yang dicurigai sebagai dalangnya adalah si Cristo. Seorang kowat pun memberitahu profil si Cristo di mana dia ini seorang mafia serta bandar narkoboy sekaligus penjual senjata ilegal. Dia juga menjalin kerjasama dengan gerilyawan Asia serta kartel narkoboy Meksiko. Sebelum diculik, Silia sedang menyelidiki hubungan si Cristo dengan Abu Sabal, di mana kelompok Abu Sabal ini terkait dengan bom bunuh diri yang menewaskan dubes Amerika. Setelah mendengar penjelasan si Kowat, si Miller pun memberi perintah kalau misi mereka kali ini adalah menyelamatkan si Lisa. Film berlanjut, tim 7 pun terjun dari
dalam pesawat lalu mendarat di tengah hutan. Hingga besok paginya Angkatan Laut Amerika juga menurunkan tentaranya di sungai untuk membantu tim 7. Di tempat lain, anggota tim 7 sudah mendekati bangunan tempat si Lisa ditawan. Saya sudah komunikasi dengan tentara yang ada di sungai tentang penyerangan. Akhirnya tim 7 langsung memulai aksinya. Setelah itu terjadilah baku tembak dan mereka berhasil membebaskan si Lisa. Tapi salah satu anggota tim 7 yaitu si Mickey kena tembak di matanya. Chief, looks like you... Enemy QRF coming in from the north. Package with multiple wounds. Film berlanjut di Ukraina. Abu Sabal mengunjungi sebuah bangunan tua tempat pembuatan rompi anti peluru secara ilegal. Di sana dia berkenalan dengan seorang pria bernama Bram. Si Bram pun menunjukkan rompi pesanan si Abu Sabal yang sudah dipasangi bom. Setelah itu dia menunjukkan bom hasil rakitan mereka, di mana bom tersebut bisa tidak terdeteksi metal detektor kalau dilakukan pemeriksaan. Sore harinya si Kristo dan si Abu Sabal bertemu. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata mereka sudah lama berteman. Setelah basa-basi sebentar, si Kristo ngomong mungkin dia akan bersembunyi dulu untuk sementara karena saat ini dia sedang diawasi CIA. Mendengar itu, si Abu Sabal bertanya tentang kesepakatan mereka karena anak buahnya telah latihan selama setahun ini. Si Kristo menjawab kalau kesepakatan mereka tetap lanjut sekalipun nantinya dia sedang sembunyi. Di kapal perang Amerika, si Miller memberitahu tentang penyelidikan CIA kalau si Abu Sabal berambisi menyerang orang Amerika. Sedangkan tugas si Kristo membantu memasukkan si Abu Jabal ke Amerika lewat Meksiko. Untuk itu si Miller memutuskan menugaskan si Ajay dan si Ray ke Afrika karena si Abu Sabal akan melakukan transaksi di sana. Film berlanjut, si Ajay dan si Ray sedang mengamati dan memotret dua pesawat yang baru mendarat, lalu melakukan bongkar muat, di mana di salah satu pesawat si Abu Zabal turut serta. Setelah pesawat kembali mengudara, si Ajay melaporkan ke si Rocky kalau tujuan salah satu pesawat tersebut ke Meksiko. Sedangkan di Laut Pasifik, tentara Amerika menyergap kapal pesiar yang membawa si Kristo, hingga seorang anggota CIA menginterogasinya lalu bertanya tentang rencana si Abu Jabal. Awalnya si Kristo tidak mau memberitahunya, tapi setelah si anggota CIA mengancam akan melenyapkan istri dan putrinya, akhirnya si Kristo menceritakan kalau 16 anggota mujahidin akan ke Amerika dan mereka akan melakukan aksi bom bunuh diri dengan memakai rompi yang berisi bom, dan bom tersebut akan lolos dari pemeriksaan metal detektor. Mendengar itu, si agen bertanya kota mana yang menjadi target mereka. Si Kristo pun menjawab antara San Diego, San Francisco, serta Houston. Film berlanjut, tentara Amerika baru tiba di pantai Meksiko. Mereka langsung bergerak ke lokasi pemukiman penduduk mencari target. Setelah itu terjadilah baku tembak dan mereka berhasil menemukan 8 rompi bomnya. Sedangkan di tengah laut, si Abu Jabal membagikan foto-foto targetnya kepada mujahidnya. Kembali ke lokasi di mana si Ruki menerima telepon dari kantor
dan memberitahu kalau tugas mereka belum selesai, di mana saat ini mereka baru mengatasi setengah mujahidinnya. Karena setengah lagi anggota mujahidin akan menyeberangi perbatasan menggunakan terowongan dari Meksiko. Si Rocky dan timnya pun mendapat tugas untuk menyergap si Abu Jabal. Setelah itu tim si Rocky disuruh menemui seorang komandan tentara Meksiko bernama Pedros yang akan membantu mereka menyergap anggota mujahidin. Di tempat lain, si Abu Jabal serta anggotanya baru tiba di daratan dan langsung naik bus yang sudah menunggu mereka. Begitu juga dengan si Rocky dan timnya langsung terbang menggunakan helikopter. Hingga besok paginya begitu mendarat, si Pedro tiba di lokasi mereka. Setelah bersalaman, si Rocky langsung memberitahu tentang laporan intel Amerika kalau kelompok si Abu Jabal akan menggunakan terowongan yang berada di bawah sebuah pabrik susu. Si Pedro pun menjawab kalau tempat yang dimaksud si Rocky tidak jauh dari lokasi mereka saat ini, tapi akan sangat sulit menangkap targetnya karena daerah itu dikuasai kartel narkoboy dan mereka memiliki persenjataan lengkap. Mendengar itu si Rocky tidak gentar, lalu menceritakan kalau saat ini ada 8 orang mujahidin menuju negara mereka. Untuk itu apapun resikonya mereka siap. Yang penting ke-8 orang tersebut tidak sampai ke Amerika. Melihat keberanian si Rocky, si Pedro pun memutuskan akan membantu. Setelah itu dengan menggunakan 2 truk yang salah satunya disupir si Pedro, mereka bergerak menuju lokasi. Di tempat lain si Abu Jabal ditunjukkan rute terowongan yang akan mereka lewati. Hingga tak lama kemudian rombongan si Rocky tiba. Setelah itu terjadilah baku tembak hingga mereka berhasil menewaskan si Abu Jabal serta mujahidinnya. Tapi di sini si Rocky tewas gara-gara mengorbankan dirinya. Akhir cerita, si Rocky dimakamkan secara militer. Anggota tim 7 serta istrinya yang sedang hamil merasakan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya si Rocky. Dan film pun selesai.